Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, sahabat Kang Edi Banyuwangi. Kali ini ada juga permohonan minta dibahas katanya tentang benarkah ciri-ciri tempat usaha, rumah atau seseorang itu guna-guna atau santet. Benarkah di tempat sekitaran itu akan ada benda-benda yang memang katanya sengaja dikirim di tempat usaha, di rumah atau ke seseorang, atau rata-rata yang katanya menurut pengalaman seseorang ini biasanya benda-benda yang nampak itu entah yang dipendam kemudian dibongkar itu yang berbau-bau tali pocong atau paku atau jarum atau binatang-binatang kecil-kecil dari sawah itu, atau juga beberapa pengalaman dari sahabat Kang Edi Banyuwangi itu ada keris kecil-kecil yang ditemukan entah itu di balik kasurnya atau di meja ruang tamu atau ditemukan barang-barang pusaka kecil di dalam tanah. Itu seperti apa Kang Edi? Mohon bisa dijelaskan. Baik, sahabat Kang Edi Banyuwangi, tidak bicara tentang apa-apa ya. Dalam artian tidak ada yang namanya orang sakti. Sakti itu adalah sakralnya hati. Jadi sharing pengalaman saja. Jadi selama ini yang kami lakukan untuk menetralisir tempat usaha, rumah, ataupun seseorang yang kena gangguan santet, magic, ataupun ilmu hitam, maaf ini sekedar berbagi pengalaman saja. Jadi belum pernah kayak Kang Edi sendiri eh, saat ada kasus seperti itu di dalam tubuhnya mengeluarkan benda atau pusaka-pusaka kecil-kecil seperti itu dan lain-lainnya lah ya. Belum pernah. Jadi selama ini memang belum pernah. Begitu juga untuk menetralisir tempat usaha, memang rata-rata hampir belum pernah menemukan barang-barang yang memang ada di bawah meja, ada di ruang tamu atau di etalase makanan, itu belum ada. Karena selama ini yang kita netralisir adalah hawa yang memang mengganggu tempat usaha, rumah atau penghuninya. Kalau rata-rata memang masuk ke dalam tubuh seseorang, tubuh manusia, itu dinetralisir dan kita tarik. Karena yang masuk itu ibaratnya angin negatif, ya yang keluar dari tubuhnya seseorang itu ya angin. Kalau di tempat usaha atau di rumah ya bisa juga mungkin berupa benda-benda yang kemungkinan yang udah lama-lama, bukan benda-benda yang baru. Bisa juga terjadi seperti itu. Tapi pengalaman saya rata-rata itu semua adalah berbentuk energi-energi saja. Tidak ada barang-barang yang harus ditemukan. Kecuali waktu sekali saja, waktu di rumah seseorang yang memang rumah itu dibuat singklu dan penghuninya dibuat tidak nyaman selama 5 tahun, dan ternyata di situ saya temukan sebuah benda ya, nggak saya kasih tahu, sebuah benda yang memang sengaja kemungkinan ditanam di kamar kosong atau orang Jawa bilang namanya sentong. Jadi itu sekali yang memang saya temukan waktu itu secara tidak sengaja, dan saya mengajak keluarganya, tidak, bukan saya yang bongkar, jadi keluarganya yang bongkar. Itu karena memang untuk niat dengan perlambang benda itu supaya penghuni rumah itu kalang kabut tidak kerasan dibikin sakit kering badannya. Itu aja sih yang saya temukan. Tapi rata-rata ya bentuknya hanya sebuah energi yang panas dan sangat menyesakkan dada. Itu yang sering kami lakukan, kami alami gitu loh. Jadi sekali lagi nggak ada unsur sombong atau pamer atau sakti, tidak. Ini semua sudah kehendak yang maha kuasa. Saya hanya sekedar saja membantu menolong sahabat-sahabat yang memang memerlukan. Semua kehendaknya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekali lagi, memang bisa juga bagi spiritualis yang lain mungkin bisa mewujudkan, menemukan barang-barang yang seperti itu. Tapi pengalaman saya ya beberapa kali aja untuk menemukan barang-barang seperti itu, nggak sering, apalagi di tubuh pasien.
Di tubuh pasien itu hampir tidak pernah saya temukan barang-barang apapun, hanya berbentuk sebuah energi yang memang harus dikeluarkan melalui pori-pori tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi sekali lagi rata-rata energi negatif yang menyelubungi tempat usaha, rumah atau orang itu yang saya lakukan menetralisir dengan menarik atau mengambil. Tidak ada tujuan lainnya, tidak dikembalikan ke yang mengirim, tidak sama sekali. Itu saya serahkan kepada yang maha kuasa. Demikian sahabat, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.